Oke, selamat pagi semuanya. Jadi buat update terakhir, alhamdulillah saya lolos juga ya di battle ketiga lomba Microsoft Excel World Championship Indonesia tahun 2025 dan ya, saya jadi lolos ke babak playoff yang akan diselenggarakan nanti di bulan September. Oke, buat video kali ini saya akan coba kerjain ya soal yang kemarin gitu ya. Gimana caranya biar saya bisa lolos dan buat case ini emang agak unik ya dari yang sebelumnya. Jadi mungkin kita langsung aja ya buat bahas soalnya. Oke. Jadi soalnya ini tuh beda ya. Intinya ada 25 players yang melakukan Excel battle. Terus jawabannya itu ada di sini. Jadi ada sheet 1 sampai 25 nih, maksudnya player 1 sampai 25. Jadi di kolom E itu ada guess-nya ya, jawabannya. Nah, cuma bad news-nya itu saya ngapus instruksi buat dapetin jawabannya gitu. Nah, tapi di soalnya ini kita dikasih kisi-kisi gitu dari jawaban 25 pair ini cara nemuin jawaban yang benar tuh gimana gitu. Terus ada pertanyaan lanjutannya. Itu yang harus dijawab di case ini gitu. Nah, di kolom E itu ada jawaban kita dari pertanyaan case-nya. Kolom G itu correct answer dari 25 player ini gitu. Jawaban yang benar tuh apa? Nah, pertanyaan kita yang harus kita jawab tuh beda-beda nanti yang harus kita diisi your answer ini. Nah, ini saya langsung set timer aja. 30 menit kita start. Oke. Soal pertama, ini contohnya ya. Player satu punya informasi di sheet 1, terus dia punya apa? Guess 7 nilainya 74 untuk sampel 1. Nah, artinya 74 itu the correct answer. Jadi kalau diperhatiin gitu ya, di soal ini ada kolom I ya, player. Nah, correct answer itu datangnya dari tab player satu ini itu untuk example 1. Kita lihat ya. Example 1 dia guess-nya 74. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, buat yang game satu ini berarti kita harus ngambil guess game satu untuk player 20 gitu. Nah, ini caranya itu harus pakai fungsi indirect. Nah, cuma kalau kita langsung pakai fungsi indirect kita akan bingung. Jadi saya akan coba pakai fungsi XLOOKUP dulu. Saya lookup gamenya ini ke sheet 20 ya. Player 20, saya lookup ke sheet 20 kolom B, terus saya return kolom E-nya, si guess-nya. Gitu. Dapat nih 58 kan. Nah, cuma saya mau bikin ini tuh dynamic karena kan 20 ini kan tadi saya manual ya, reference ke sheet-nya. Nah, ini saya mau bikin dynamic. Nah, di sini kita bisa pakai fungsi indirect. Indirect tuh dia ngerubah teks jadi range. Jadi saya pakai fungsi kutip dulu, saya kutipin biar dia jadi fungsi string. Hasilnya akan sama ya, jadi apa namanya? Jadi kayak range gitu. Nah, selanjutnya tinggal saya modif dikit. Kutipnya ini saya apit, terus saya pakai dan kutip. Jadi saya join ya. Cuma yang angka 20-nya ini sekarang refer ke playernya ini. Jadi dia lebih dynamic, tergantung dari list atau data player yang ada di sebelah sini. Nah, ini saya paste juga. Beda ini ngambil di kolom E. Oke, jadi dia dapat ya. Cuma dia lebih dynamic gitu. Dia ngambil sheet berdasarkan yang angka di player di kolom I ini. Itu pakai fungsi indirect caranya. Saya lanjut. Level 2 for each game sama ya. Jawaban yang benar tuh yang player ini. Tapi jawabannya itu adalah count dari player dengan correct answer gitu. Jadi setelah dapat correct answer-nya, kita harus ngecek semua player tuh yang jawabannya benar tuh ada berapa. Nah, itu yang harus kita jawab di sini. Nah, ini saya pakai model level 2 ya.
A1 itu kontrol saya pakai example 2. Terus ini saya mau ngambil data, saya lookup ya, example 2-nya ke case, lookup ke kolom B, balikin kolom I-nya. Oke, jadi saya dapat ya, example 2 tuh kita ngambil dari player 1. Terus saya mau bikin list of players-nya, ada 25, saya pakai fungsi sequence. Oke, terus saya pengen tahu ya jawaban yang benar tuh dari player 1 apa. Nah, saya bisa pakai fungsi XLOOKUP yang sama, saya copy aja. Cuma yang saya lookup tuh ini, gamenya, terus seed-nya itu seed player-nya. Oke, ini jawaban yang benar ya, saya kuningin. Terus buat masing-masing player, saya pakai fungsi yang sama. Ini saya kunci. Nah, ini bedanya bukan ke sini, tapi ke sampingnya, ke player-nya ya. Jadi di sini saya bisa dapat ya, example 2, jawaban masing-masing player tuh berapa. Nah, tinggal pertanyaannya itu adalah count-nya. Berarti saya pakai fungsi count if. Saya count if angka ini yang sama dengan jawaban yang benar. Jadi dapat ya. Terus saya mau tahu buat semua game, saya copy list gamenya. Terus saya bikin data table ya. Saya blok sama rumusnya ini. Data, what if analysis, data table, kolom input cell-nya ini. Kayak gitu. Ya bisa dilihat ya. Eh, ini jumlah jawaban yang benar tuh 82, jumlah orang yang jawabannya benar tuh 5. Kalau kita lihat contohnya benar ya, 5 sama 82. Ini bisa kita copy aja. Itu ya. Ya ini copy-nya satu-satu aja deh. Ctrl C, Ctrl Shift V, Ctrl C, Ctrl Shift V. Nah, gitu. Itu jawaban buat level 2. Buat level 3 sama, kurang lebih sama ya. Cuma beda ini sum of all players. Jadi ini saya copy aja sheet-nya. Ini level 3. Ini example 3 kita rubah. Nah, bedanya itu pertama game number-nya. Oke, game number kita update sama formulanya. Karena ini kan count if, sekarang dia maunya sum if. Kriterianya sama, cuma yang di sum range-nya itu adalah player number-nya. Gini. Makanya jawabannya 274, 274 betul ya. Kita tinggal copy aja. Oke, gampang. Sekarang level 4. For each game, the guest or player who does not appear in the player number list. Oke, jadi sekarang tuh yang muncul tuh adalah player number list-nya instead of player yang benar ya. Nah, kita harus cari player yang nggak ada di list ini. Itu apa? Nah, itu jawaban yang benar ya. Jadi, saya ganti ini jadi level 4. Saya copy aja. Ini example 4. Oke, jadi saya dapat listnya ya. Cuma saya harus cari player yang nggak ada di sini gitu. Nah, ini kita bisa pakai, saya split dulu ya. Saya split ke bawah. Terus fungsi text split tuh dia ngerubah jadi teks ya, list list of text. Saya mau jadi number. Saya tambahin fungsi value. Sekarang tinggal kita pakai fungsi filter. Apa yang kita filter itu list player number-nya. Terus yang not is number match ini ke sini. Oke, jadi logiknya gini ya. Saya ngefilter list player 1 sampai 25. Kriterianya apa? Pertama saya match-kan dulu ya. Ini ke list tadi yang
ada di sini. Terus saya is number tuh biar hasilnya true or false. Nah, saya nyari yang nggak ada kan, berarti saya tambahin fungsi not. Makanya di sini kita dapatnya itu player yang nggak ada di list yang awal tadi. Gitu. Nah, ini udah dapet, selebihnya sama ya. Tinggal kita rubah game numbernya aja. Benar ya? Ini 813, 813. Oke, jawabannya bisa kita copy sekarang. Oke, lanjut. Sekarang level 5, correct answer itu yang most frequent. Oke, saya copy dulu aja. Ini level 5. Kita example 5 aja. Nah, jadi correct answer-nya itu sekarang nggak ditentuin dari mana-mana ya, tapi yang paling sering muncul di sini gitu. Nah, gimana cara buat dapetinnya? Kita bisa summary-in ini. Saya pakai fungsi group by aja. Profilsnya saya blok, values-nya saya blok, terus saya pakai fungsi count. Header-nya saya nggak pakai, grand totalnya saya juga nolin. Oke, jadi dapatnya gini ya. List jawabannya terus frekuensinya berapa. Ini saya bisa sort kolom kedua, terus descending aja, biar yang paling banyak tuh di paling atas. Ini saya referensiin aja ke sini. Karena yang paling sering muncul tuh pasti ada di sini ya. Nah, selebihnya sama. Saya tinggal copy aja ini gamenya. Terus dia mintanya juga tetap sum of the player numbers kan ya. Oke, jadi ini jawabannya. 4944. Nah, yang ini berarti bisa kita copy buat jawabannya. Oke, gampang. Lanjut level 6. Sekarang for each game the correct answer is the average of the guesses for only player in number list. Oke. Jadi jawaban yang benar itu adalah average jawaban dari player yang ada di number list ini. Gitu. Oke, kita bikin level 6. Ini listnya itu yang ini, yang value. Oke. XLOOKUP example 6. Oke, ini listnya. Eh, saya nge-average-in jawaban yang playernya ada di list ini kan. Nah, di sini saya bikin ini aja, bikin kolom tambahan, match player number-nya ini ke sini. Terus saya pakai fungsi is number. Oke. Jadi kalau player number-nya ada di sini dia nilainya true. Nah, ini kita ganti pakai fungsi average if. Kita average-in jawabannya yang kriterianya itu pakai average if aja. Kriterianya itu ini bernilai true. Oke, ini jawabannya ya. Jawaban yang benar. Sekarang tinggal ngitung ya. Game playernya saya copy ke sini. Ini sama ya, masih sum if yang jawabannya itu benar. Oke, ini jawabannya 1724. Example-nya udah benar, kita bisa copy. Oke, lihat time masih ada 17 menit. Lanjut ke example 6. Sorry, ke example 7. Nah, ini agak tambah rumit lagi ya. For each game, the correct answer is the average of the game. Only the pair in number list which are divisible by the given number with a remainder of 0. Oke, jadi kita harus nge-average-in jawaban player yang ada di list ini dan yang player number-nya itu bisa dibagi sama angka di kolom M ini itu. Contoh misalnya ini yang bisa dibagi dua tuh kan cuma yang genap ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jadi kayak ada dua kriteria. Terus ada tambahan nih. If the given number is 0, maka average jawaban yang prime number. Jadi kalau misalkan ini 0,
maka kita cuma nge-average-in player yang prime number aja gitu. Jadi itu challenge-nya, kita bikin aja modelnya level 7, in example 7. Oke, saya dapat listnya di sini. Ini sama ya. Jadi kalau ada di listnya ini bernilai true. Nah, sekarang tinggal dia bisa di div nggak gitu ya. Sama angka yang tadi. Berarti saya harus dapetin dulu division number-nya. Itu di kolom M. Oke, ini di kolom M. Nah, ini saya mod ya. Mod player number-nya ke sini. Kita cek dulu. Oke, kalau misalnya 2 ya, kalau yang angka ganjil pasti sisa 1 ya. Tapi kalau yang genap tuh 0. Berarti ini saya bisa samaringin dengan 0. Jadi saya nyari yang bisa di div dengan numbernya. Gitu. Nah, terus kan ada yang kalau dia 0, ini tuh bernilai true kalau dia itu prime number ya. Nah, gimana caranya? Karena cuma ada angka 2 apa? Ada 25 number, ini kita manualin aja ya. Karena nggak ada fungsi buat nentuin sebuah angka itu prime number atau enggak di Excel. Jadi saya manualin aja. Satu itu prime number, dua prime number, tiga prime number, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 2, 2, 3. Oke. Nah, ini tinggal saya pakai fungsi if. Kalau si numbernya itu 0, maka balikin sih dia prime number atau enggak, true-nya atau enggak. Selain itu, pakai fungsi yang mod tadi, gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek ya, kalau ini 0, maka nilainya true ya, yang prime numbers gitu kan. Buat ngecek aja. Nah, ini kayaknya jawaban ini udah oke. Sekarang ini average if-nya dia 19,66 karena kita belum masukin kriteria yang baru ya, yang dia harus bisa dibagi sama division number-nya atau kalau misalnya ini 0 dia prime number. Oke, sekarang seems oke, tinggal copy example, sorry game number-nya. Nah, di sini kelihatannya udah oke ya, gitu. Kelihatannya udah oke. Coba kita cek, double check. Mm-mm. Cuman ini yang nyebelin nih, contoh ya game 129 misalnya. Dia kan cuma nge-average-in yang prime number aja kan, sama yang ada di list ini gitu. Terus angkanya itu nggak ini ya, nggak round gitu. Nah ini mungkin kita bisa round round aja, nggak biar nggak ada desimal gitu ya, biar hasilnya bagus gitu. Nah ini aja yang kita copy. Saya nggak yakin nih bener atau enggak, tapi ya kurang lebih gini cara ngerjainnya gitu. Coba kalau nggak di round, ini seperti ini ya. Ini seems oke sih. Ini juga oke. Coba ya. 1, 2, 3, 5, 7. Oh, 9 itu enggak prime number. 11, 13, 17, 19, 23. Oke. 1, 2, 3, 5 prime number, 7, 11 iya, 13 iya,
17, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, ini kayaknya udah oke ya. Tapi tetap aja ya, nggak bener gitu. Ya, ini mungkin kita round aja lah. That's the best we can do. Ya, ini aja jawabannya sudah kita copy. Oke, jadi itu ya. Kita udah bisa sampai level 7. Masih ada 11 menit. Sekarang kita coba kerjain soal bonus. Di sini bonus A, how many games in level 1 did player one get correct? Oke, kita udah tahu ya player numbers apa correct answer-nya itu apa. Sekarang kita tinggal cari tahu nih player one jawab apa gitu di masing-masing game. Nah, ini kita bisa pakai fungsi XLOOKUP yang sama tuh ya. Cuma bedanya instead of refer ke sini kita manualin ya. Ini player one aja. Oke. Terus saya sama dengankan jawaban player one dengan correct answer. Terus tinggal dihitung ya. Yang true itu berapa? Oke, jawabannya 6. Isi. Terus, how many game in level 4 did only one of the players get correct? Jadi di level 4 kita harus cari tahu game di mana cuma satu player doang yang benar gitu ya. Nah, ini saya mau bikin L answer. Soalnya itu ada 140. Saya bikin game 1 sampai 140 ke bawah. Terus saya mau bikin 25 player ke kanan. Oke. Terus saya mau ambil correct answer-nya. Saya lookup gamenya ke kolom B, balikin correct answer di kolom G. Oke, kita dapat. Terakhir saya mau dapetin jawaban masing-masing player di masing-masing game. Oke, kita bisa pakai fungsi indirect aja. Pakai yang sama. Oke, bedanya ini gamenya. Saya kunci kolomnya. Terus ini playernya yang di atas. Saya kunci barisnya. Oke, oke, oke. Oke, jadi kita banyak nih ya, ininya ya, apa namanya, jawabannya. Semua game, semua player kita dapat di sini. Terus, saya mau ngambil game number juga, itu di kolom C. Terus, saya mau hitung dari semua jawaban player ini, yang sama dengan answer-nya itu berapa. Oke, jadi bisa kelihatan ya, ini ada 13 orang, dan seterusnya. Oke, ini banyak kalkulasinya, spreadsheet-nya mulai lambat. Nah, sekarang tinggal kita lihat di game 4, yang jawabannya itu bener ya, satu orang. Nah, ini berarti game 78. Oke. Terus, there was only one game number that all the players got correct. Which one is it? Berarti yang dia 25 ya. Nah, ini kita bisa pakai filter aja sebenarnya. Kita filter. Ini yang 25 nih. Game 97. Oke. How many points out of 1000 did the winning player get? Oke. Jadi kita harus kayak ngejumlahin apa namanya? Ngejumlahin skor masing-masing player ya. Oke, menarik menarik. Oke, ini jawabannya, ini gamenya, ini jumlah orangnya. Berarti saya kurang skornya ya. Ini skor. Skornya itu ada di kolom D.
Oke, balikin kolom D. Oke. Nah, ini berarti saya harus ngejumlahin yang jawaban itu sama dengan correct score. Ini correct score ya. Bentar. Ini correct answer. Ini correct answer. Mm-mm. Makin susah ya. Ini sequence-nya dia hilang ya. Bentar. Jadi nggak kelihatan. Nah, nih. Ini correct. Jadi skornya itu kalau ini sama dengan correct answer, maka balikin si skornya. Oke, kita bisa pakai array formula aja. Ini kita sama dengankan dengan ini correct answer-nya. Berarti nanti kita dapat true, 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 true gitu ya. Terus ini kita kaliin dengan skornya. Nah, habis itu kita sum. Ini should be oke ya. Ini saya dolarin, ini saya dolarin. Oke, ini dia. Jadi logikanya ya, logikanya itu array ini saya sama dengan correct answer. Kalau misalkan dia betul, maka dia hasilnya kan true or false. True or false ini saya kalikan dengan skornya. Berarti kan saya dapat list of numbernya kan. Yang benar poinnya berapa, tinggal saya jumlahkan aja gitu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah how many points did the winning player get? Berarti kita tinggal cari max-nya aja. Jadi dari semua player yang poinnya paling tinggi berapa? 428. Oke, kayaknya udah selesai ya. Oh, masih ada 4 menit. Oke, masih bisa. How many correct answers out of 140 did the player with the most correct answer have? How many correct answers? Jadi dari apa? Winning player-nya 428 poin, skor tertinggi. Sekarang how many correct answers did the player with the most correct answers have? Oke, this may not be the player with the most point. Oh, oke, bedanya adalah kita disuruh ngejumlahin berapa yang benar, paling banyak benar gitu ya. Nah, kalau ini kan kita sum pointsnya saya kaliin kan. Kali ini nggak perlu, kita pakai satu formula aja. Ini hasilnya true or false, ya kan? Sekarang tinggal kita ngitung yang jumlahnya itu true. Yang true-nya itu eh, jumlahnya ada berapa sih true-nya itu? Nah, ini kita bisa pakai trik sum minus minus buat ngerubah true-nya itu jadi satu. Oke, ini 43. Oke, kita udah dapet. Tinggal kita max-kan aja. Oke, selesai. Ini dari sini saya yang masih kurang yakin tuh yang level 7 ya. Jadi pas angkanya itu apa namanya? Angkanya itu pembaginya itu 0, terus dia minta average yang prime, entah kenapa hasilnya itu nggak bulat gitu ya. Cuma saya maksimalnya saya roundkan saja gitu, biar dia correct answer-nya itu biar bilangan bulat gitu ya. Meskipun ya ternyata nggak gitu. Contoh yang ini saya hilangkan lagi roundnya, dia hasilnya 2,33. Nah, ini yang bikin saya kurang yakin gitu ya sama soal yang ini gitu. Tapi kalau dari logic, kalau saya cek sekilas sudah bener ya, karena saya udah ngecek player numbernya ini ada di sini atau enggak. Ini udah dapet true false-nya. Terus yang ini juga, kalau ini 0 gitu ya, maka yang saya ambil tuh
true or false dari dia prime number atau enggak. Sedangkan prime number ini udah saya manualin gitu ya. Satu iya, dua iya, tiga iya, lima iya, tujuh iya, 11 iya, 13, 17, 19, 23. Itu. Jadi hasilnya kenapa tetap average-nya itu bilangan desimal ya. Jadi yang saya bisa lakukan ya tinggal saya round aja gitu. Biar dia jadi bilangan bulat. Jadi mungkin ya ini maksimal yang bisa saya lakukan gitu ya buat ngejawab apa soal level 7. Oke, jadi gitu ya. Buat kemarin nih masih ada 1 menit. Kita bisa akhiri aja nih. Kita udah bisa jawab semua. Jujur kemarin pas pertama kali ngerjain emang agak nggak lancar gitu ya. Karena saya perlu trial and error. Tapi saya udah tahu ya. Ini kuncinya kita harus pakai fungsi indirect. Jadi indirect tuh tujuannya emang buat ngakses data dari sheet yang berbeda gitu. Dengan menggunakan nama sheetnya aja. Karena fungsi indirect tuh kita merubah string menjadi range gitu. Itu kuncinya. Oke, paling itu. Ya mudah-mudahan di babak playoff saya bisa lanjut ya. Mudah-mudahan bisa jadi juara satu. Eh, saya akan belajar ya dari sekarang. Akan latihan terus. Ya mudah-mudahan ya bisa tercapai ya buat ngewakilin Indonesia ke Las Vegas. Oke, sekian videonya. Terima kasih udah nonton. Semoga terhibur. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.